Hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Tulungagung. Hal itu membuat puluhan ribu masyarakat Tulungagung, Jawa Timur masuk dalam garis kemiskinan. Selama pandemi COVID-19, banyak masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya karena pendapatan secara ekonomi menurun. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan langsung oleh pasangan suami istri Sugiono dan Sulastri, warga Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Kota Tulungagung. Pasangan suami istri yang telah menekuni usaha barang bekas selama 11 tahun ini mengaku selama masa pandemi COVID-19 dirinya merasa sulit untuk mencari barang-barang rosok karena banyak area pemukiman yang diportal untuk membatasi orang luar masuk area pemukiman. Selain itu, nilai tukar rosok juga menurun. Akibatnya, Sugiono hanya mendapatkan penghasilan 25-30 ribu per hari. Jumlah nominal tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bu Supriyati. Sugiono. Nggih. Pak niki kesehariane napa niki jenengan? Nggih, namung rosok. Rosok Mas bapake. Nggih. Dalem teng griya rumah tangga. Nggih. Patus-patus ngoten nggih. Nggih, nggih. Ngeten niki pandemi ngeten niki patus rosok napa lancar nggih? Nggih, sulit Mas. Sulis nggih Mas, namung nggih sak anune pun kok damel maem ngoten. Rosokan nggih mirah. Nggih. Terus lek nyambut damel niku namung dikelempakaken ngoten nggih. Setor gambar pembas wos nggih kebutuhan griya ngoten. Nggih. Sehari penghasilan berapa, Pak? Nggih, umumnya Kang Doso. Tigang dosa niki. Tigang dosa. Boleh Jawa ngeten tambah. Nyambut gambar. Boten nyambut rame. Nggih, nggih. Ngoten nggih cukup nggih damel kehidupane sehari. Cekap mboten cekap pokok nggih dicekap-cekap nih. Nggih. Sing niku kan pun sae Mas, sing niki sing mboten sae. Lah nggih. Niki Bangunan ini belum. nggih. Niki lek udan ngoten pun mboten karu-karuan. Banjir mriki Mas. Lek sing mriku kan toyane dugi mriki sedang ten lho. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Tulungagung, persentase selama 1 tahun terakhir data kemiskinan di Tulungagung mengalami peningkatan sebanyak 0,59%. Jika tahun 2019 data kemiskinan sebanyak 6,7%, pada tahun 2020 naik menjadi 7,33%. Data angka kemiskinan yang berhasil dihimpun oleh BPS Tulungagung ini merupakan data kemiskinan secara makro. Sedangkan untuk data kemiskinan mikro, seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dihimpun oleh leading sektor terkait. Kategori orang miskin menurut BPS jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ukurannya didasarkan pada jumlah kalori yang dikonsumsinya, yakni sebanyak 2100 kalori. Sedangkan untuk batas miskin atau garis kemiskinan diukur dari jumlah rupiah per kapita yang dikeluarkan setiap bulannya. Untuk tahun 2020, garis kemiskinan di Tulungagung yakni Rp362.231 per bulan. Artinya, jika seseorang mengeluarkan konsumsi di bawah jumlah tersebut dapat dimasukkan dalam kategori orang miskin. Konsumsi, maka salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan makro adalah memberi fasilitas masyarakat agar dia tingkat konsumsinya tidak turun. Tidak boleh turun agar dia bisa tetap mengkonsumsi. Ya. Konsumsi itu kan bisa makanan, bisa non makanan. Yang kedua apa? Inflasi harus rendah. Harga-harga terjangkau. Harga pasar. Betul. Nah, harga pasar bukan stagnan ya, tapi apa itu namanya? Stabil ya. Stabil itu kalau tingkat inflasi bisa dikendalikan. Nah, bantuan untuk miskin BPNT misalnya, bantuan pangan non tunai, itu bentuknya pasti beras, pasti minyak, pasti telur, karena itu setelah dikaji itu konsumsi dasar yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat miskin itu. Kemudian pelaksana pengentasan kemiskinannya macam-macam ya. Mungkin miskin karena tingkat pendidikan rendah, ya itu nanti ranahnya kelas ya. Miskin karena dia
rumahnya tidak layak huni misalnya begitu ya. Nah itu ada program sterilisasi, program listrik masuk, macam-macam. Menurut BPS, data kemiskinan makro ini bisa ditekan dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat agar tingkat konsumsi tidak turun. Hal yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus tetap bisa bekerja, inflasi rendah, serta harga kebutuhan dasar terjangkau oleh masyarakat. Selama pandemi COVID-19 ini, memang sudah banyak bansos yang telah diberikan untuk masyarakat. Namun, jika melihat data kemiskinan di Tulungagung 2020 yang mengalami lonjakan, artinya stimulus tersebut masih kurang. Aziz Matlaul dari Afederasi TV melaporkan.